Ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Quora bernama Yosep Sableng. Kejadiannya belum lama, bisa dikatakan masih hangat, yaitu 3 hari yang lalu saat cerita ini ditulis. Jadi, waktu itu jam 3 sore, saya ketiduran di bangku teras rumah tetangga saya. Seingat saya, waktu tidur, saya mimpi bonceng ibu-ibu, terus kecebur ke sawah. Saya lagi enak dengan cuaca yang sangat mendukung. Tiba-tiba ponsel saya berdering. Teman saya yang bekerja di rumah sakit daerah yang agak jauh dari tempat tinggal saya nelpon. Ente lagi kerja nggak sekarang? Kalau lagi nggak kerja, tolong bawain ambulan dong. Nganter pasien yang udah sembuh total, tapi nggak bisa jalan, cuma tiduran doang, ke Cikangkung, ujung Genteng, sama keluarganya 3 orang dari sini. Kalau ente bisa, cepetan kemari ya. Ditunggu banget. Soalnya supir ambulannya lagi hajatan nikahin anaknya, Sep. Saya pun mengiyakannya. Selesai mandi sama selesai sholat asar, saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata saya disuruh bawa mobil ini. Ya, mobil jenazah. Sialan. Pantesan dia bilang pasiennya nggak bisa jalan, cuma tiduran doang, nggak taunya pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati saya, ya udahlah, lillahi ta'ala aku niat ibadah nganter jenazah. Mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda, lalu dinaikkan ke mobil paling mewah di dunia yang akan saya kemudikan. Mesin sudah dipanaskan, semua penumpang sudah pada naik. Kami siap berangkat. Jam 7 malam saya berangkat dari rumah sakit. Selama di jalan, saya tidak membunyikan sirene, cuma lampu strobo yang saya nyalakan. Sirene saya nyalakan kalau lagi macet saja. Saya lihat tidak ada muka sedih dari ketiga orang keluarganya yang semuanya kakak dari jenazah itu. Daripada di jalan cuma bengang-bengong, saya buka obrolan sama si ibu yang duduk di depan suami dan kakak iparnya duduk di jok belakang. Saya nanya ke si ibu itu, "Bu, itu almarhum sakit apa, Bu? Berapa tahun umurnya?" Si ibu itu menjawab dengan suara pelan, "Bukan sakit, Mas. Dia meninggal kecelakaan. Katanya lagi mabuk, bawa motor, ngebut terus nabrak belakang truk yang lagi mogok. Mending begitu deh, dia hidup juga buat apa nggak berguna. Kerjaannya kalau siang tidur, malam keluyuran, judi, mabok-mabokan, main perempuan. Pokoknya nggak beres deh. Malahan suami saya aja pernah mau dibunuh sama dia. Kakak ipar saya pernah digebukin sama dia. Mertua sakit-sakitan sampai mertua saya meninggal. Gara-gara mikirin terus kelakuannya dia. Syukur-syukur dia udah mati sekarang, Mas. Kepalanya belah, Mas. Makanya dia mati. Saya sebenarnya kalau nggak lihat suami, malas banget, Mas, ikut ngurusin dia. Saya agak kurang nyaman mendengar omongan si ibu itu. Lalu saya bilang ke si ibu itu, "Bu, maaf, saya rasa kurang baik ya ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Baik buruknya seseorang semasa hidup cukup dikenang aja, Bu, tanpa diceritakan." Lalu si ibu itu bilang, "Oh iya, Mas, maaf." Saya pikir, mending saya bengong aja deh daripada dengerin cerita kejelekan orang yang sudah meninggal. Gak baik ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Masih hidup aja nggak bagus kalau yang diomongin kejelekannya doang, apalagi yang sudah meninggal. Jam 1:30 dini hari, saya sampai ke lokasi. Jenazah sudah diturunkan, saya lihat di kain kafannya ada banyak bercak darah pas di kepalanya. Jenazah sudah dipindahkan, itu limosin alias keranda sudah dinaikkan lagi ke mobil. Lalu saya pamit pulang. Sebenarnya mereka menahan saya jangan dulu langsung pulang, mending nunggu pagi dan istirahat dulu, karena ada banyak kawasan angker yang mesti saya lewati. Karena saya ada janji, terpaksa saya mesti pulang buru-buru. Dari mulai saya jalan beberapa kilometer dari lokasi, ada banyak keanehan saya alami. Saya pulang sendirian dini hari. Di belakang, saya dengar keranda mayat seperti ada yang menggoyang-goyang. Dalam pikiran saya, mungkin jalanan yang agak rusak, biarinlah. Saat saya masuk ke jalan raya, keanehan semakin terasa, pundak saya serasa ada yang menepuk-nepuk. Telinga saya mendengar di belakang seperti ada suara yang menangis. Lalu saya kencangkan musik. Pundak saya semakin terasa seperti ditepuk-tepuk. Keranda mayat seperti ada yang membanting. Saya lihat kaca spion keranda ngangkat sendiri lalu dibanting drag. Saya berhenti. Gumam saya ada apa di belakang. Saya nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Saya lihat samar-samar ada sosok yang sedang duduk di pojok belakang. Mukanya hancur. Bola matanya keluar sebelah, darahnya ngucur. Amit-amit jabang bayi. Saya duduk nyender, saya pejamkan mata sambil bertasbih. Mesin dan lampu mobil tidak saya matikan.
Tak terasa saya tertidur. Saya lawan rasa takut saya yang ada di sekeliling saya karena ada banyak cerita seperti apa kalau bawa mobil jenazah. Jam 5:30 saya dibangunkan oleh sopir Elf dan beberapa orang penumpangnya karena jalannya terhalang oleh mobil saya. Mang, hudang mang, hudang, eling maing mang udang bangun, sadar mang sedangun. Saya terbangun. Astagfirullahaladzim, tabuh baraha ayana pak. Jam berapa sekarang pak? Tabuh setengah genep mang, eta aya naon jeung kunaon eta pasaran bisa malang tengah jalan panto mobil muka. Itu ada apa dan kenapa itu keranda bisa melintang tengah jalan pintu mobil terbuka? Semalam saya nganter yang meninggal ke Cikangkung. Meninggalnya kecelakaan, kepalanya belah dari sana, saya langsung pulang. Nah di sini itu keranda ngangkat sendiri, terus saya nengok ke belakang ada yang duduk di sebelah pojok, mukanya rusak, jidatnya belah, matanya keluar. Saya berhenti aja di sini, ngantuk banget, nggak berasa saya ketiduran itu. Keranda saya nggak tahu siapa yang ngangkatin keluar. Sopir Elf, Masya Allah, memangnya juga banyak keceritain kalau bawa mobil jenazah. Itu di situ berani banget bawa mobil gitu sendirian. Nah ini ada air, silahkan diminum dulu air dari Pak Haji. Nah sekarang itu keranda sudah dinaikkan lagi ke mobil sama Pak Haji juga sudah disempurnakan. Sekarang kita bareng saja jalannya. Itu kopi buat ngopi di jalan sama rokoknya barusan ada yang ngasih dari penumpang saya. Ayo kita berangkat, saya ngikutin di belakang. Saya berterima kasih sama mereka dan mereka cuma ternganga melihat saya. Saya langsung berangkat pulang dan Elf itu terus mengikuti saya dari belakang sampai Bojong Lopang. Saya belok ke arah Sukabumi. Elf itu lurus ke arah Pelabuhan Ratu. Saya klakson sambil teriak, "Hatur nuhun pak." Dia pun membalas klakson saya dan saya sampai di rumah sakit jam 11 siang untuk mengembalikan mobil jenazah. Di saat seseorang telah tiada, barulah kita tersadar akan semua kebaikannya terhadap kita. Dan alangkah buruknya jika kita berbicara kejelekan seseorang yang telah tiada. Meski semasa hidup perilakunya tidak baik, setidaknya pasti ada sedikit kebaikan dalam dirinya.